Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, sebadanya kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur, pun salawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul qiyamah, di yaumul jaza, di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita tadi, seperti yang sudah dibewarakan, bersama-sama kita berdoa kepada Allah membacakan surat Al-Fatihah bagi seluruh korban gempa bumi ya tadi apanya, kebenaran salah satu santri dari Istiqlal, yaitu di kampung Ciherang itu pesantrennya rubuh, kemudian adiknya meninggal. Yang pengintan ya kita doakan mudah-mudahan semua yang ditimpa musibah ini sing mendapatkan kesabaran, sing dituntun dengan kesabaran, ketabahan, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat, dan mudah-mudahan rezekinya, umurnya, kesehatannya selalu ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hazihi niyatil hasanah ya Allah ya mujibah sa'ilin istajib do'ana bihaqi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Ini kalau kita lanjutkan secara angka berarti udah hikmah ke ya apa ya, 47. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk az-zikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi fa asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin wa min zikrin ma'a wujudi hudur ila zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Kita artikan secara harfiah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk, janganlah engkau tinggalkan, ayyuhal murid, hei murid. Murid, salik, sama aja namanya. Jangan ditinggalkan az-zikra, zikir, tetapi lazimhu wa dawim alaihi, mudawamahlah, dawamlah, istiqomahlah. Kenapa zikir harus diistiqomahkan? Fa innahu aqrabut turuki ilallahi ta'ala, karena jalan terdekat menuju Allah itu wasilahna zikir kepada Allah.
Jadi pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat itu, jalan tolnya itu adalah melalui zikir. Kemudian wa alamatun ala wujudi wilayatihi, dan itu pun jadi ciri terhadap ada kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba itu selalu ditaufiki oleh Allah, selalu digerakkan lisannya untuk berzikir, nah itu tuh menjadi salah satu ciri orang tersebut dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini zikir, Pak. Makanya jangan tinggalkan zikir. Li adami hudurika, sebab ditinggalkan itu karena kamu belum hadir saja hatinya. Ya teh zikir teh hayo eta hadir hati teh. Lisan kemana, hati kemana. Ini kan kita sering gini nih, Pak. Jadi lisan kita itu Allah, 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 tapi hati bukan Allah. Kita lisan la ilaha illallah, tetapi hati kemana? Hati ke dunia, hati ke kerjaan, hati ke pasar, hati ke rumah dan lain-lain. Nah, walaupun zikir kita seperti itu, jangan tinggalkan. Nah, kenapa jangan ditinggalkan? Li adami huzurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi zikrihi, karena kalau kita lalai sehingga meninggalkan zikir kepada Allah, asyadu, lebih parah, lebih banget, lebih sembrono min ghaflatika bi wujudi zikrihi, ketimbang kamu lalai tapi berzikir. Kan hitungannya kayak gitu, Pak. Jangan tinggalkan zikir walau hati kita masih lalai. Jangan tinggalkan zikir walaupun hati kita ini tidak selaras dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Kenapa? Karena lalainya kita sampai meninggalkan zikir itu kan lebih parah daripada orang yang berzikir tapi hatinya lalai. Minimal kan lisannya diberi pahala oleh Allah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati. Nah itu salah satu alasan kenapa seorang murid, seorang salikin tidak boleh meninggalkan zikir. Karena zikir secara lisan saja sudah jadilah, daripada tidak sama sekali. Nah sambil Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan motivasi, Pak. Fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqdhatin. Bisa saja setelah engkau zikir dengan adanya zikir secara lisan dibarengi dengan hati yang lalai, nanti diangkat oleh Allah menjadi zikir lisan dibarengi dengan hati yang sudah mulai terbangun. Yang tadinya apa yang diucap dengan apa yang di dalam hati itu enggak sinkron. Nah, dengan mulazamah, dengan istiqomah, mudawamah, nanti kan bisa saja ku Allah diangkat derajatnya, ya zikir lisan, ya hatinya pun melek, hatinya pun terbangun dari apa yang dia baca. Nah, kemudian setelah itu bisa juga wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi khudurin. Setelah dialihkan lagi oleh Allah, bisa juga Allah mengangkat derajat dari mulai lisan berzikir secara lisan dibarengi dengan hati yang sudah mulai hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya gitu, Pak. Jadi kita ulang lagi dari pertama, zikir tapi hatinya lalai. Teruskan, Pak. Dan ini memang tingkatnya kita kan seperti ini dulu, harus seperti ini. Jadi Allah 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 Allah. Kita naon barisan ajar sek hatena mah bukan Allah. Barisan ajar sahatnya mah bukan mazkur. Mazkur itu yang diucapkannya, yang dizikirinya, bukan itu. Teruskan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti Allah tingkatkan ke pangkat yang selanjutnya. Apa pangkat yang selanjutnya itu? Zikir dengan hati yang mulai terjaga. Minimal apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati itu sama, sinkron. Nah setelah itu bisa juga nanti ku Allah ditaikeun deui. Asal istiqomah, zikirnya lisan, hatinya sudah mulai hadir Allah di dalamnya. Entah itu hadir sifatnya, entah itu hadir zatnya, entah itu hadir af'alnya. Nah setelah itu ditaikeun deui pangkatnya oleh Allah, lisannya berzikir, hatinya tidak pernah mengingat kecuali selain Allah. Jadi Bapak nggak bisa langsung mau ke sini tanpa harus melewati tingkatan yang tadi. Jadi tingkatan zikir itu yang pertama lisan, tanpa adanya hadir dalam hati, kekhusyuan dalam hati. Kemudian lisan, nah ini udah mulai nih hatinya terjaga. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati sudah mulai sinkron dan sama.
Nah kemudian yang kedua lisan. Nah ini yang ketiga, dia sudah mulai khusyuk, sudah mulai hadir Allah di dalam hatinya. Yang keempat, yang paling terakhir, ini zikirnya orang arifin, Pak. Hatinya mengucapkan Allah, bahkan bukan Allah saja yang diucapkan, lisan yang mengucapkan Allah, atau mungkin bukan selain Allah, mengucapkan bahasa sehari-hari atau mengucapkan kata-kata yang selain Allah, tetapi hatinya sudah tidak pernah mengingat lagi kecuali pada Allah. Nah sampai sini bisa dipahami, Pak. Nah itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada bab ini. Sehingga boleh tidak harapan seperti itu, boleh tidak kita berharap kepada Allah supaya dinaikkan tingkat zikir kita kepada Allah. Nah maka disambung oleh Syekh Ibnu Athaillah sebagai tatmimul faidah, tatmimul fuyudnya, beliau menyebutkan wa ma zalika 'alallahi bi'aziz. Hal seperti itu enggak sulit bagi Allah. Bisa saja ketika Allah ngersahkeun, Allah dawuhkan dalam Al-Qur'an banyak, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lai wa tukhrijul hayya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Bahkan di bawahnya nanti kan ada wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang bisa, tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya, memuliakan bisa, menghinakan pun bisa. Jadi diangkatnya derajat zikir kita oleh Allah itu asal syaratnya satu, yaitu istiqomah. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah ini secara apa ya? Secara harfiahnya saja kita maknai. Nah kemudian kita baca syarahnya. Nah kata pensarah, qultu azikru ruknun qawiyun fi tariqil qaum wa huwa afdalul a'mal. Bahkan kalau Bapak nanti masuk ke bab torikoh, itu sepakat banyak ulama-ulama torikoh itu mengatakan bahwa salah satu rukun dalam bertorikoh itu adalah zikir. Jadi kalau kita masuk torikoh tapi nggak mau ada zikirnya, nah itu kayak sholat nggak mau takbiratul ihram. Ya kenapa? Karena torikoh itu rukunnya salah satunya harus zikir. Makanya disebutnya di sini ruknun qawiyun, ya rukun ya kuat, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar, yang harus kita lakukan. Bahkan abdulul a'mal, amal terbaik, bahkan dibandingkan dengan yang lain. Ya walaupun secara syariat kita sudah mengenal bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling abdul, tetapi kalau dibanding dengan zikir sih sholat masih terbatas. Kenapa? Karena sholat itu ada syarat, ada rukun, ada waktu, ya Pak ya. Tapi zikir nggak ada syarat, nggak ada rukun, dan tidak ada waktu yang membatasi. Bahkan ya tidak bermodal, Pak. Sholat aja kan harus modal, minimal kan modal air untuk dipakai berwudu. Bahkan kan dalam kitab-kitab fikih kalau nggak ada air, ada orang jualan air itu kan wajib beli airnya. Kemudian harus beli pakaian untuk menutupi aurat dan lain-lainnya. Nah sehingga kalau zikir, apakah ada modalnya? Nggak tasbihan pun jadi kan Pak? Nggak mesti harus bertasbih. Nah sehingga nanti kalau Bapak sudah zikirnya mulazamah, kayaknya tasbihnya sudah ditinggalkan Pak. Karena perintah Allahnya itu fadzukurullaha zikron katsira. Berzikir itu harus sebanyak-banyaknya. Nah kita tata, Pak 100 banyak belum Pak? Ini ke karakter nomor 1 ini Pak. 100 banyak belum ini Pak? Belum lah ya. 200 atau 500, 100 sampai 500 sudah banyak belum ini? Udah mulai banyak. 1000 atau Pak? Atau sudah banyak sekali ini 1000. Nah kalau kita masih berhitung bahwa zikir itu masih dalam angka, nah ini belum masuk kategori zikron kasiro. Karena yang zikron kasiro itu banyak ulama yang menyebutkan wa zikrul kasir allayan sahu abadan. Zikir kasir itu, zikir sebanyak-banyaknya itu Allahnya jangan sampai hilang dari dalam hati. Kalau tidak bisa Allah hilang dari dalam hati, atau belum bisa menetapkan Allah dalam hati, minimal Allahnya jangan sampai hilang dari dalam lisan. Sehingga kan dari 24 jam itu hatinya itu harus mantang selalu dengan Allah. Kan susahnya luar biasa. Kalau hati, lisan juga susah nggak Pak kira-kira? Makanya dibantu kan kita Pak. Dibantu apa? Mau makan diajarkan ingat Allah. Laras apa? Allahumma barik
lana. Beres makan, mau minum, beres minum diajarkan lagi ingat Allah. Naon Pak? Alhamdulillahillazi at'amana. Bangun tidur, mau tidur kita diingatkan Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Beres Bapak bangun tidur biasana ka jamban, di jamban kita pun baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Beres dari jamban, keluar jamban, nanti diingatkan lagi gufronaka alhamdulillahillazi apa sih? Adhaba annil adza wa'afani. Kemudian Bapak mau kerja, mandi. Ada niat yang wajib, ada niat adus yang sunnah. Bahkan ya ketika siwak pun kan niat saya mengerjakan sunat Rasulullah. Nanti pakai doanya Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah putihkan gigiku wasudda bihi lisati wasudda bihi wa barik li fihi wa asib bihi ya arhamar rahimin. Doa deui wae. Sehingga nyebut Allahnya itu kan dibantu salah satunya dengan doa-doa nih. Laras tak Pak? Tapi udah sering diamalkan atau nyata gitu nggak ada nama sarua banyak pada orang teh hari pelebahnya. Nah itulah yang dimaksud dengan zikron kasiro. Jadi zikron kasiro itu udah bukan 1000 lagi Pak. Dah Bapak menghitung zikir 1000 itu sekali duduk. Jadi asatnya capek. Sholawat nariyah 4444 ngedekul tiba ada Isa nepikakeun ka ya capek Pak. Dan terus zikir tuh kayak gimana? Kiaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Mau sambil tertidur silahkan, mau sambil duduk ya silahkan, bahkan sambil berdiri pun silahkan. Boleh nggak Pak zikir seperti itu? Zikir. Nah zikir itu nggak ada satupun tempat yang bisa membatasi. Bahkan Bapak masuk jamban pun kan tetap harus berzikir, tetapi dialihkan saja. Zikirnya jangan sampai pakai lisan sekarang mah, tapi cukup di dalam hati, sehingga nggak ada yang membatasi zikir. Makanya kan pernah kita sampaikan pertanyaan satu, kalau nanti ada orang yang bangun di alam kubur, apa amalan yang paling ia cari? Itu semua pasti berzikir. Kenapa? Karena kalau dianggap sholat, dia sholat harus mencari dulu pakaian, mencari ijtihad dulu waktunya, ijtihad dulu kiblatnya, terus modalnya harus dulu dia dapatkan baru bisa sholat. Atau saya bangun dari kubur pingin sedekah, ya sedekah kumu orang sebeak warisan anak oke. Atau kudu diteang heula meureun. Nah makanya ketika bangun dari tidur, kalau ada orang diumpamakan itu bangun dari tidur yang mereka hanya berharap 1 jam saja kembali ke alam dunia, itu pada ulama kan mengatakan itu pasti ibadah yang paling mudah mereka lakukan adalah berzikir. Nah sehingga zikir ini jangan sampai kita tinggalkan. Jadi jangan nggak ada alasan, aduh ada percuma bima zikir teh semakin banyak kalaka semakin lieur. Nah kemang kunaon gitu, karena zikir saya itu tidak sejalan wae selaras wae antara lisan sama hati. Teruskan. Itu tuh ciri Allah Subhanahu wa taala mau kasih wilayahnya, mau kasih sayangnya. Nanti setelah itu kita akan ditaikkan derajatnya. Apa taikkan derajatnya? Nanti lisannya zikir, hatinya udah mulai bangun. Udah mulai bangun hatinya, nanti lisannya zikir, hatinya sudah mulai hadir bersama Allah. Nah nanti setelah itu baru lisannya zikir, hatinya tidak pernah mengingat kecuali mazkur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak bisa kita langsung dari lisan langsung ke tebih pisan ngacrok lagi 4 tangga. Ya udah yang biasa-biasa aja dulu. Nah sehingga banyak sekali keterangan nanti yang akan kita dapatkan, baik itu di dalam Al-Quran atau bahkan dalam hadis. Wa qala rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Beliau berkata kayak gini, Pak. Ya Rasulullah, kasurat alayya sya'airul Islam. Syariatnya mau dibanyak-banyak teuing. Dimimiti sholat. Dari sholat nanti kebagi lagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada puasa, ada sedekah. Sedekah kan kebagi 2, yang wajib ada yang sunat. Wajib jadinya zakat, sunat jadinya yang lain lah sedekah. Kemudian puasa sama, haji pun ada yang wajib, ada yang
sunat. Yang wajib berarti yang seumur hidup sekali, yang sunatnya nanti yang sebadah itunya. Umroh pun ya sama, ada yang wajib, ada yang sunat. Sehingga sebanyak-banyak teuing itu syariat teh. Maka Pak Aus ini tolong beri saya nasihat. Bi amrin satu saja. Yang udriku bihi ma fatani, apa yang telah saya tinggalkan di belakang itu semuanya bisa saya susul semuanya. Apa yang telah ditinggalkan di belakang tuh, waktu-waktu yang saya telah tinggalkan tidak dipakai ibadah, semuanya bisa tersusul dengan amalan yang kau berikan ini. Maka kata Kanjeng Rasul, la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah. Jangan sampai lidah kering dari zikir. Asik itu baik. Rasul cuma menyampaikan jangan sampai lisan kering dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutkan bukan Kanjeng Rasul. Oh, ketika zikir lisan dan hati harus selaras. Lisan dan hati harus khusyuk, harus hadir dan lain-lain. Enggak. Tetapi pesan Rasulullah jangan sampai berhenti lisan ngingat Allah, nyebut Allah. Kenapa? Karena kalau sudah istiqomah nanti ditaikkan derajat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang perlu kita lakukan, kalau Bapak bertanya di dalam thariqah, di dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang paling terbaik? Amalan terbaik adalah mengingat Allah. Walaupun caranya nanti mengingat Allah itu banyak, Pak. Tapi yang lebih spesifik kita bahas di sini adalah mengingat Allah dengan cara lisan. Baik baca sholawat ya Pak ya, atau baca zikir yang la ilaha illallah, Allah Allah, subhanallah, walhamdulillah dan lain-lain, atau baca Quran. Bisa nggak Pak zikir membaca Al-Quran? Bisa. Bahkan kan ada hadis kursi ya Pak, mengatakan kayak gini, man syaghalahul Quran. Ada orang yang lisannya itu sibuk baca Quran, sibuk berzikir, sampai-sampai saking sibuknya lupa berdoa. Wajar nggak kira-kira? Kalau menurut kita nih, ada orang saking sibuknya baca Quran. Kalau kita kan nggak, baca Quran itu dijadikan wasilah untuk diijabah doa. Bedanya kan kita gitu. Kalau ini mah baca Qurannya itu sampai lupa doa. Kalau kita kan mau doa diijabah tuh baca Quran dulu atau bukan ibadahnya dulu. Nah ini mah ada orang yang baca Quran itu sampai lupa berdoa, zikir sampai lupa berdoa. Maka apa kata Allah? Dia akan diberikan abdolama a'taitus sa'ilin, hal yang terbaik yang pernah aku berikan kepada orang yang minta. Jadi kalau ada orang baca Quran terus sampai lupa dia berdoa kepada Allah, nanti ganjarannya tuh kata Allah, aku akan berikan hal terbaik yang pernah aku berikan kepada orang yang minta. Luar biasa nggak kira-kira? Nah, itu kalau zikir melalui baca Quran. Nah, zikir baca zikiran Allah 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 sampai lupa berdoa, maka kata Allah janjikan apapun yang pernah aku kasihkan kepada orang yang berdoa, nanti aku akan kasihkan juga kepadamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan lah kita sing dipaparinan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan satu amalan ini ya. Bahkan Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dawuh, wa qala alaihi salatu wasalam, "Lau anna rajulan fi hijrihi darahim yuqassimuha wa akhar yadhkurullaha lakana azzakiru Allaha abdal." Kalau ada dua orang laki-laki, yang satu punya harta, yang hartanya itu kalau dibagi-bagikan oleh dia pasti cukup. Yang satu lagi nggak punya harta tapi sering berzikir, maka kata Rasulullah, lakana azzakirullaha abdal, yang lebih utama munggu Allah masih yang berzikir. Itu luar biasa. Bahkan kan di dalam hadis-hadis yang lain, jihad aja bisa kalah sama zikir. Kenapa jihad bisa kalah sama zikir? Karena jihad itu amalannya musiman, sedangkan zikir itu amalannya tidak terbatas oleh waktu. Ya kan, walaupun nanti ada orang yang jihad satu kali, kemudian ada orang yang zikir sepanjang hidupnya, tetap kalah sama yang berzikir. Nah sampai sini bisa dipahami. Inilah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Rasul sampaikan kepada sahabat, mau enggak aku kasih tahu amal terbaik, hal yang bisa membersihkan kita terbaik, inda malikikum,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'aha fi darajatikum, hal yang paling bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairul lakum min infaqiz zahab, dan lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak, khairul lakum min antalqau aduwakum, lebih baik daripada kita berjihad, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kamu membunuh dan kamu terbunuh, berarti syahid Pak. Lebih baik daripada kamu berjihad, kamu membunuh dan kamu pun terbunuh. Maka dijawab oleh para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, naon amalan tersebut? Maka Rasul menjawab, zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi zikir ini amalannya ringan, tetapi lihat Pak, faedahnya sangat luar biasa. Nah sehingga ya istiqomah Pak. Dan kita mulai dengan berzikir secara lisan. Kemudian zikir apa yang terbaik? Pastikan itu pertanyaannya Pak. Nah ini ada salah satu ijazah banyak. Jadi saya baca aja langsung dari kitabnya. Wa an Ali karamallahu wajha. Suatu ketika Sayyidina Ali datang ke Kanjeng Rasul. Qultu, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayut turuk, jalan yang mana aqrabu ilallah, yang paling dekat sampai ke Allah. Jalan apa yang paling cepat dekat ke Allah, tapi wa ashaluha ala ibadillah, tapi henteng. Ini kan model-model kita kan pertanyaannya terwakili ini. Ya rada-rada terwakili. Mungkin kayaknya Sayyidina Ali dikasih kasab langsung hadir ke Al-Fat pada saat itu. Pertanyaannya langsung dikasih ayut turuk ilallahi ta'ala, aqrabu ilallah, jalan terdekat pun jalan tergampang, ala ibadillah, kepada hamba Allah. Maka terus bahkan wa abduluha indallahi ta'ala, ya terdekat, ya tergampang dan terabdol, munggu Allah. Tapi maka dijawab oleh Rasulullah, ya Ali, alaika bimudawamati zikrillah, dawam zikir. Pesan Rasulullah cuma dawam zikir. Nanya deui Pak. Faqala Aliun, Sayyidina Ali bertanya, kullun nasi yadhkurunallaha, Rasul pan semuanya juga berzikir. Yang itu zikir, yang itu zikir, yang itu zikir. Kenapa kok? Apa bedanya dengan zikir manusia yang lainnya? Kata Sayyidina Ali. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taqumu as-sa'atu, kiamat tidak akan pernah terjadi, hatta la yabqa ala wajhil ardi, sampai tidak menyisa di muka bumi ini man yaqulu Allah, orang yang mengucapkan Allah. Jadi kalau masih ada di muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah, 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 nah kiamat masih jauh. Ya, kalau kemarin masih terpengaruh dengan film 2012 ya, 2012, oh itu keterlaluan. Kenapa? Karena yang mengucapkan Allahnya masih banyak. Sehingga kalau sampai tidak menyisa di muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah, maka berdirilah kiamat, terjadilah kiamat. Faqala lahu Ali, maka kan Sayyidina Ali tanya lagi, kaifa azkuru ya Rasulullah, atau gimana ya Rasulullah zikir teh sebenarnya yang paling abdol, yang paling baik, yang paling indah tuh kayak gimana zikir tuh? Maka Rasul mengatakan, ghamid ainaika, kamu pejamkan dua matamu, pejamkan dua matamu, wasma' minni salasa marratin, dengarkan ini 3 kali. Kata Rasulullah, pejamkan mata, dengarkan ini 3 kali, summa kul mislaha, setelah itu ucapkan hal yang sama. Kata Rasulullah, apa itu? Wa ana asma'u, mohon Rasul, saya dengarkan Rasul. Pejamkan Sayyidina Ali matanya. Maka Rasul menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, dibacalah hal itu 3 kali oleh Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah Rasul ketika membaca la ilaha illallah itu ternyata mughmidon ainai, sambil memejamkan mata juga, ketika memerintahkan Sayyidina Ali untuk mendengarkan, dan Rasul mentalkinkan itu mengajarkan. Maka pada saat itu pun Sayyidina Ali mendengar dan Rasul mengucapkannya sambil memejamkan mata, la ilaha illallah. Summa qalaha Ali kadzalik, maka kemudian Sayyidina Ali mengucapkan seperti itu. Nah inilah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang cara praktek
cara praktek mengucapkannya seperti itu. Jadi kalau Bapak nanti mau dawam la ilaha illallah sambil pejamkan mata, la ilaha illallah, ya minimal kan pejamkan mata itu pikiran jadi nggak kemana-mana. Walaupun semakin khusyuk mikiran rumahnya kan baik lah. Yang penting mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mentalkinkan kepada Sayyidina Hasan Al Basri. Bapak pernah dengar ya banyak? Hasan Al Basri itu salah satu tabi'in, tapi tak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Hasan Habib Al Ajami, Habib Li Dawud At-Ta'i, Suma Dawud Al Ma'ruf Al Kukhri, sampai ke sini, Pak. Itu ditalkinkan, diijazahkan. Nah, makanya nanti banyak Pak jenisnya. Ada yang menggelengkan kepala baca la ilaha illallah. Itu dari sananya memang ada, Pak. Ada yang baca la ilaha illallah itu hanya memejamkan mata. Ya salah satunya seperti ini. Kalau Mbah Maimun Zubair itu kan kalau mengucapkan la ilaha illallah, pokoknya mah habis illallahnya itu ke kiri. La ilaha illallah itu buangnya itu ke kiri. Kayak di Suryalaya kan baca la ilaha illallah itu buangnya tuh ke kiri. Itu ada dari sana. Nah, ini salah satu dalil yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ini harapannya kalau orang sudah mendawamkan zikir ini, nanti hatinya dituntun, ditolong oleh Allah, ditaufikkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas zikirnya. Nah, jadi apa itu tugas dan PR kita sekarang? Tugas dan PR kita mah dawamkan zikir. Nah, zikirnya mah mau yang tadi la ilaha illallah, mau subhanallah mangga, mau masya Allah yang mangga, mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun mangga. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk yang meninggal saja, bisa dipakai untuk berzikir. Sehingga kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan salah satu kata bahagia. Tapi kalau jatuhnya di kita yang mengucapkan malah kata duka. Nah kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan udah kayak selamat pulang kampung. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kalau pulang kampung senang sedih. Tapi kan aduh kampungna atau nyaho itu ka mana. Maka Pak ada pertanyaan dulu atau cek apa? Maka untuk bab zikir cukup dipahami Pak banyak bab zikirnya Pak. Nah itu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang hikmah-hikmah yang selanjutnya. Dan salah satunya adalah ciri hati mati sama ciri hati yang masih hidup. Ini perlu banyak, karena kalau hati sudah mati kan cilaka. Tuh guru saya tuh dawuhnya gini Pak, kalau ini benar tidak Pak, kalau ada orang yang nggak makan itu paling kuat berapa hari Pak? 7 hari ya Pak ya. Kalau nggak minum berarti 14 hari, 2 kali tikelannya ya. Ya intinya kalau nggak makan jasmani itu kan itu 7 hari Pak. Jadi mati. Nah pun sama, hati ini kalau nggak dikasih makan selama 7 hari, makanya kan kenapa pengajian itu banyaknya semingguan sekali, tapi sebulan sekali kayak semending lah. Ya alhamdulillah lah gitu. Itu kalau beliau dauhnya 3 hari Pak. Kang Haji Ahmad Nawawi dari Cianjur, beliau malah dauhnya 3 hari. Kalau 3 hari hati kita ini sepi dari ilmu, itu mulai keras. Kalau disambungkan dengan jasmani mah 7 hari ya Pak. Tapi saya pernah juga dengar dari Kiai di Buntet, Kiai Haji Adi Probi Undin, beliau dauhnya 7 hari Pak. Jadi kalau 7 hari seminggu itu batin kita, rohani kita nggak dikasih ilmu, nah itu mati. Itu cirinya kayak jasmani saja seperti itu. Nah sehingga nanti cirinya hati yang mati itu seperti apa? Yang masih ada rada
Caang-caangnya walaupun rada remang-remang ya, tapi lumayan rada caang, itu kayak gimana. Yang sudah berai kayak gimana. Insya Allah itu kita bahas nanti di mingguan baik. Untuk pembahasan tentang zikir cekap pengintan Pak. Tak ya pertarusan cekap. Atau mau ditambahkan mangga? Mau ditambahkan? Kalau lihat keterangan tadi kan bisa tidak kering dari berzikir. Soalnya zikirnya zikir Lisan. Nah, zikir lisan sama zikir hati bagusnya yang mana? Sebenarnya banyak. Zikir itu ada yang zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir af'al, pekerjaan. Tetapi kalau semakin banyak anggota yang digunakan, maka semakin bagus juga zikirnya. Jadi gini Pak, kalau kita zikir lisan itu kan ditambah dengan hati, berarti kan 2 anggota yang kita pakai. Bahkan kalau rada tarik mah kan kita bisa menggunakan telinga juga jadinya. Atau kalau sambil melihat, membaca, malah semakin banyak anggota yang dipakai Pak. Dan intinya zikir itu adalah muaranya tetap ke hati, agar gimana kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya entah itu mengucap atau mendengar atau melihat. Makanya kan Rasul ummi Pak. Tapi umminya Rasulullah bukan gak ketalar Quran, tetap ketalar Quran. Paling resep Rasul kalau Quran itu bukan dibaca. Ya walaupun memang baca juga resep, tapi yang paling resep daripada baca Quran itu Rasul tuh mendengarkan Quran. Jadi dipanggil sahabat yang pandai-pandai baca Qurannya, baca Qurannya. Kenapa Rasul memang gak bisa? Bisa baca, bahkan senang baca Quran, tapi lebih senang mendengarkan Quran. Zikir juga bukan ini. Maka kalau sahabat lagi baca-baca Quran gitu, datang ke ayat-ayat rahmat, senyum. Kemudian ketika datang ke ayat-ayat azab, nangis Rasulullah SAW. Kalau kita kan hari-hari ayat azab, ayat rahmat, tarabas ya pokoknya. Kadang-kadang nu panjang pondok panjangkeun. Tapi teruskeun. Karena kan lisan dulu banyak. Nanti setelah lisan ya mudah-mudahan naik menjadi hatinya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semakin banyak anggota badan yang dipakai, maka semakin besar juga derajat dan pahala yang didapatkan. Makanya kan zikir jahar ada keterangannya. Maka kan di dalam kitab hadis Muslim itu disebutkan ketika beres sholat itu sahabat bisa mendengar zikiran ba'da sholatnya para sahabat yang ada di masjid. Jadi ketika beres sholat itu saking rada tariknya, itu orang-orang yang di luar itu, yang lagi jalan atau lagi pulang atau mau masuk ke masjid, itu bisa dengar zikir yang di Rasulullah dan para sahabat lakukan. Artinya zikir jahar ada banyak, ada. Zikir sir ada. Jadi zikir sir itu bukan sama sekali tidak tidak bergerak, ada bergerak. Dan salah satunya ialah ketika Rasulullah sholat, itu kan kalau sholatnya sir kan janggotnya punten banyak bergoyang-goyang. Nah itu menandakan bahwa lisannya memang bergerak. Nah itu salah satunya zikir sir. Jadi mau jahar mau sir silahkan. Cuma kategorinya secara usul fikih, semakin banyak anggota badan yang digunakan, maka semakin banyak juga pahala dan derajat yang didapatkan. Sampai sini bisa dipahami banyak. Cekap Pak, tanya adiknya. Kalau cekap kita tutup saja ya Pak ya. Pengintan ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.